Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang dalam seri baru dalam channel Muhammad Ihsan Zainuddin. Seri ini saya beri judul Memandu Jalan Ilmu. Dalam seri ini kita akan mengulas kutipan-kutipan penjelasan para ulama yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita meniti jalan ilmu, di mana kita semua mengetahui dengan baik bahwa Islam, agama yang kita yakini ini, agama yang kita peluk ini adalah merupakan agama yang berbasis ilmu. Karena itu, sebagai seorang Muslim, kewajiban kita sangat besar untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan coba mengutip satu penjelasan dari salah seorang ulama besar yang pernah hidup di masa ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrisu, tidak mewariskan dinar wala dirhaman, dan tidak pula mewariskan dirham. Wa innama warrasul ilm. Dan para nabi itu tidak lain hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, akhadha bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil atau mendapatkan bagian yang sangat banyak, atau bagian yang sangat berlimpah, ya, warisan yang sangat berlimpah. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan kata al-ilmu, kata ilmu. Nah, tentu ini membutuhkan penjelasan ilmu apa yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semua tahu di dunia ini ada banyak sekali ragam ilmu pengetahuan. Ya. Ada banyak ragam ilmu pengetahuan, ya, yang tentu bisa kita pilih untuk kita pelajari. Tetapi ilmu apakah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini sebagai warisan para nabi dan rasul? Ya, ini yang akan kita lihat seperti apa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa wa minal ma'lum, telah dimaklumi bersama, annalladzi warisahul anbiya, atau annalladzi warasahul anbiya, bahwa yang diwariskan oleh para nabi itu innama, tidak lain, huwa adalah ilmu syariatillahi azza wa jalla. Bahwa ilmu yang diwariskan oleh para nabi itu tidak lain adalah ilmu tentang syariat Allah azza wa jalla. Wa laysa ghairuhu, dan bukan ilmu yang lain. Jadi ini saya kira sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, ditolak, ya, bahwa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu warisan atau ilmu utama yang mereka sampaikan kepada umatnya, ilmu utama yang mereka wariskan kepada umatnya adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mungkin mereka mempunyai profesi keduniaan tertentu, tetapi profesi itu atau ilmu tentang profesi itu
eh, tidak menjadi ilmu yang mereka wariskan kepada umatnya, ya. Tapi yang mereka betul-betul pastikan terwariskan kepada umatnya itu adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam, maka para nabi alaihimus salatu wassalam ma warasulin nas atau ma warisulin nas, tidak mewariskan kepada manusia, kepada umat manusia, ilma as-sinaat, ilmu yang berkaitan dengan uh, keterampilan produksi, ya. As-sinaat itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan produksi, ya, produksi, ya, yang sifatnya teknis, ya, teknis-teknis produksi, wa ma yata'allaqu biha, dan yang se uh, yang berkaitan dengan ilmu tersebut, ya. Bahkan bal innar rasul, bahkan Rasulullah, bal innar rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, nabi kita, hina qadimal madinata, ketika beliau tiba di kota Madinah, wajadan nasa yu'abbiruna nakhl, ya. Mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam menemukan atau mendapati orang-orang di sana itu yu'abbiruna nakhl, ya, ya, takbir itu di sini dijelaskan ay yulaqihunaha, ya. Jadi melakukan satu proses pengawinan, ya, pengawinan antara pohon kurma itu, dan memang kurma itu tidak bisa berbuah, ya, kecuali dengan proses seperti itu, dan itu sebuah proses yang melelahkan, ya, proses melelahkan, ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita atau misalnya seseorang memiliki lebih dari 1.000 pohon kurma. Nah, seperti apa proses yang akan dilalui untuk mengawinkan 1.000 pohon kurma itu, ya. Apalagi kalau lebih daripada itu, maka di sini Syekh mengatakan qala lahum, beliau SAW pun mengatakan kepada mereka, kepada penduduk Madinah, lamma ra'a min ta'abihim, ya, beliau ketika melihat seperti apa kelelahan mereka, ya, dalam melakukan itu, beliau pun menyampaikan kalaman, ya, satu pesan, yakni yang kira-kira isinya, kontennya adalah annahu la hajata ila hadza, bahwa, ya, mereka tidak perlu melakukan yang seperti itu, ya. Beliau mengatakan seperti itu, bahwa kalian tidak perlu repot melakukan yang seperti itu dalam. Nah, di sini artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba memberikan satu eh, satu petunjuk teknis, ya, untuk eh, mengembangbiakkan kurma itu. Nah, karena Rasulullah SAW yang mengatakan itu, fafa'alu, maka mereka pun melakukan itu. Para sahabat di kota Madinah pun melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wataraku at-talqiha, dan mereka meninggalkan, ya, teknis atau teknik yang selama ini mereka lakukan, teknik pertanian yang selama ini mereka lakukan, yaitu at-talqih, ya, mengawinkan eh, pohon kurma itu agar kemudian kurma itu berbuah. Tetapi apa yang terjadi? Walakinnan nakhla, ya, fasad. Tapi yang terjadi, pohon kurma itu kemudian malah rusak, ya, malah rusak, ya, tidak berbuah, tidak memberikan hasil yang diharapkan. Nah, pada saat itulah summa qala lahumun Nabi SAW, pada saat itulah kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, oh, kalian lebih tahu, ya, dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan keduniaan kalian, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam konteks ini Nabi SAW mengembalikan urusan itu kepada yang
ahli, kepada yang mempunyai pengalaman, kepada yang mempunyai kapabilitas. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kemudian di dalam kajian fikih muamalah misalnya, eh, secara umum prinsip dalam muamalah itu adalah bahwa syariat Islam hanya memberikan batasan-batasan, ya, memberikan batasan-batasan, ya, dan mungkin tidak terlalu detail, ya, sebagaimana misalnya di dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Nah, jadi Islam hanya memberikan batasan bahwa ini tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, di luar, ya, di luar yang tidak terjangkau dalam batasan-batasan itu atau larangan-larangan itu, maka secara umum dia menjadi sesuatu yang dibolehkan. Itu kaidahnya mengatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asalnya dalam hal-hal yang sifatnya muamalah itu adalah al-ibahah. Hukum asalnya adalah mubah, yang boleh selama tidak melanggar aturan-aturan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat. Nah, di sini Nabi SAW menyerahkan itu kepada para sahabat yang memang selama ini sudah mempunyai pengalaman dalam membudidayakan, ya, mengembangbiakan kurma. Ya, karena itu beliau SAW mengatakan antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu, kalian lebih mengerti, ya, tentang itu. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengatakan, walau kana hadza huwal ilmu alladhi alaihi sana, seandainya, ya, perkara ini, maksudnya tadi perkara yang berkaitan dengan teknis pertanian itu, seandainya perkara ini, ya, atau hal-hal yang bersifat teknis keduniaan seperti ini, ya, itu yang itulah ilmu yang mendapatkan pujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, maka lakana Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menjadi orang yang a'laman nasi bihi, orang yang paling mengetahui tentang itu, orang yang paling paham tentang itu. Ya, tetapi kan faktanya beliau kemudian eh, malah mengoreksi, ya, apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat, ya, untuk tidak melakukan proses talqih itu tadi. Nah, dan kemudian beliau koreksi itu, lalu kemudian beliau serahkan kepada orang yang lebih mengerti, yaitu antum, ya, kalian wahai penduduk Madinah, ya, kalian lebih ngerti soal pengembangbiakan kurma ini. Nah, dan Nabi SAW kemudian menyerahkan itu semua kepada mereka. Nah, ini artinya apa? Bahwa bukan ilmu semacam itu yang dipuji di dalam hadis yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa para nabi itu mewariskan ilmu. Ya. Nah, ilmu yang dimaksud di situ sekali lagi bukan ilmu yang berkaitan dengan teknis-teknis keduniaan itu, tapi ilmu syariat. Nah, kita lanjut. Nah, li'anna aktsara man yusni alaihi atau man yusna alaihi bil ilmi wal amal, karena manusia yang paling banyak dipuji, ya, di dalam Al-Qur'an terutama kaitannya dengan ilmu dan amalnya, itu adalah huwan Nabi SAW, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling dipuji di dalam Al-Quran eh, dalam kaitannya dengan ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, nah, ilmu apakah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sehingga beliau mendapatkan pujian itu?
Apakah ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu tentang syariat, ilmu tentang wahyu, atau ilmu tentang sinaat tadi itu, ilmu tentang teknis keduniaan tadi itu? Nah, jawabannya, kalau Anda menjawab atau kalau kita menjawab bahwa yang dimaksud adalah ilmu tentang sinaat, ilmu tentang teknis-teknis produksi tadi itu, maka tentu jawaban ini menjadi terbantahkan dengan kenyataan yang tadi disebutkan bahwa dalam urusan talqih, dalam urusan pengembangbiakan kurma, ternyata Nabi SAW menyerahkan teknis itu kepada para sahabat. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, karena itu kita tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ilmu yang pertama, yaitu ilmu tentang syariat, ya, ilmu tentang wahyu. Itulah yang kemudian menjadi sebab Nabi SAW mendapatkan pujian. Ya, beliau dipuji sebagai eh, orang yang paling mengilmui syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa siapapun yang eh, kemudian dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan pujian itu dikaitkan dengan ilmu, maka ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu syariat. Seperti dalam hadis tadi, bahwa para nabi mewariskan ilmu, yang dimaksud adalah ilmu syariat. Siapa yang mengambil bagian dari ilmu itu, ya, mempelajari ilmu syariat, memahami ilmu syariat, mengajarkan ilmu tentang syariat, maka dia telah apa? Faqad akhadha bihadzin wafir. Dia telah mendapat atau mengambil bagian yang sangat berlimpah. Nah, karena itu di sini beliau mengatakan, idzan, jika demikian, fal ilmu syar'i, maka ilmu syar'i, ilmu tentang syariat, itulah ya, huwallazi, itulah yang yakunu fihi sana. Itulah yang mendapatkan sanjungan. Ya, itulah yang mendapatkan apa? Sanjungan, mendapatkan keutamaan. Wa yakunul hamdu li fa'ilihi. Dan itulah ilmu yang pujian dalam syariat, ya, pujian yang terdapat di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah, itu diberikan li fa'ilihi kepada pelakunya atau kepada orang yang melakoninya, kepada orang yang mempelajarinya, kepada orang yang mengajarkannya. Nah, jadi itu penjelasan tentang ilmu apakah yang dipuji atau yang dimaksud dalam pujian-pujian eh, tentang ilmu di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah kemudian itu berarti bahwa ilmu selain ilmu syar'i tidak penting? Nah, itu tentu tidak seperti itu. Tidak serta-merta seperti itu. Ya, tidak otomatis seperti itu. Ilmu lain selain ilmu syar'i tentu saja tetap menjadi ilmu yang penting bagi manusia, ya, dan derajat atau level keutamaannya, level keistimewaannya itu berkaitan erat dengan seberapa besar hajat dan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu. Semakin besar kebutuhan manusia terhadap ilmu itu, ya, ilmu selain ilmu syariat, maka semakin besar pula keistimewaan ilmu tersebut. Ya. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala misalnya pernah menyebut secara khusus ilmu tib, ya, ilmu kedokteran, ya, sebagai salah satu ilmu yang memiliki kedudukan yang istimewa karena hajat manusia terhadap ilmu tersebut sangat besar, ya, berkaitan dengan kehidupan mereka, ya, bagaimana kesehatan mereka, ya. Nah, tentu itu menjadi bahan yang apa namanya bisa didiskusikan, ya, tidak ada dalil khusus tentang itu, tapi kata kuncinya adalah eh, semakin besar manfaat, ya, semakin besar kebutuhan manusia terhadap satu ilmu selain ilmu syariat,
maka semakin besar pula kedudukan dan keistimewaan ilmu tersebut dalam pandangan syariat Islam. Nah, ini akan kita jelaskan, nanti ada kutipan pada penjelasan berikutnya juga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi jangan lupa untuk melanjutkan dan menyimak video selanjutnya dalam seri memandu jalan ilmu ini. Oh ya, referensi dari kutipan ini adalah Kitabul Ilm, ya, yang disusun ya, dari ceramah Syekh Al Utsaimin rahimahullahu taala, ya, pada halaman ke-9. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.